gitu. Terus udah gitu kontak mata melekat terus, yang dimaksud kontak mata itu melekat apa tidak. Nah anak saya ini cepat teralih gitu. Lama-lama cuma sebentar lihat saya, sebentar lihat saya, padahal saya sudah menarik perhatian, saya mungkin udah pakai kelincingan apa, tapi ya hilang. Nah saya pengalaman sedikit, ketika ini saya masih tinggal di rumah orang tua saya, kemudian saya pindah ke rumah sendiri, itu sekitar anak saya umur 1 tahun setengah. Jalan, merangkak itu bagus, melewati fase sesuai dengan umurnya, cuma bicara, kontak mata, dan anak saya sudah ada steaming, waktu bayi sudah ada steaming gitu ya. Ketika pindah rumah, itu saya baru mengerti juga, memang saya baru setahun ini dari Agustus belajar dengan dokter Rudy. Ketika pindah rumah tentu cat, kemudian furniture semuanya, perabotan itu kan baru ya, catnya kita tidak tahu, kita bahagia asik main sendiri, tapi mainannya itu bukan mainan yang wajar, bukan main pura-pura, main mobil-mobilan atau main balok Lego, tidak. Dia asik misalkan kayak ngeliatin kipas angin udah berputar, kemudian mobil-mobilan itu bukan dimainin, dibalik rodanya diputar-putar, bisa lama begitu. Kemudian dia mulai melihat sesuatu yang dia suka, dia mangap gitu, sambil jijit-jijit. Seperti kali dengan anak yang lain ini ya, saya sudah melihat orang tua saya juga sebaiknya kamu ke ahlinya. Nah disitulah saya sudah mulai ke dokter, beberapa dokter di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, ke beberapa dokter yang memang di terapi anak autis. Di situ didiagnosa memang anak saya autis dan harus menjalankan berbagai serangkaian terapi, macam-macam terapinya, tapi memang bukan ABA, ada SI, kemudian ada OT dan terapi bicara. Saya sudah melewati fase ini, kita terapi sekitar setahunan lebih ya. Ada kemajuan, tapi tetap bicaranya tidak ada, cuman kemajuan dalam hal ya sedikit saja dipanggil nengok kadang enggak, yang mana kayaknya ini tidak bisa nih bertahan seperti ini terus, ini bukan kemajuan. Saya pengen anak saya bisa verbal. Kemudian setelah melewati fase itu, mulutnya dikobok-kobok, anak saya ditiduri, wah itu udah saya seperti rasanya, mungkin ibu-ibu ada yang sudah mengalami ya, kita tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu, anak saya tidak tahu diapain gitu. Anak saya masuk, saya cuma nyesek, tapi anak saya juga dalam itu nangis sejam, enggak berhenti sejam di terapi itu nangis. Saya, aduh gimana ya, masa mau terapi seperti ini terus tiap datang? Tahu, anak autis ini kan bukan yang anak yang bodoh gitu ya, dia lebih pintar gitu. Dia tahu, akhirnya dia nggak mau naik mobil, udah menuju ke rumah sakit, udah menuju ke tempat terapi, udah belokannya nanti nggak mau, yang dipaksa, gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang pengalaman seperti itu. Nah, dan kita yang paling penting kalau misalnya menjalankan terapi untuk anak kita, harus yang sudah ada penelitiannya, sudah jelas penelitiannya. Jadi memang kita akan memberikan yang terbaik pada anak kita. Kalau yang belum jelas penelitiannya, apa? Target kita itu adalah sembuh. Kalau memang sekadar ya saya nggak apa deh, saya ini bisa kontak mata, ya bisa nggak repotin mamanya deh nggak apa-apa. Kita tidak seperti itu. Kita pengen anak kita, anak autis sembuh total, yang artinya tidak menyisakan gejala sisa sedikit pun. Bisa membaur dengan anak-anak lainnya tanpa ada keanehan sedikit pun. Jadi orang tuh nggak notice lagi, kok aneh sih? Enggak. Karena kebetulan kita tadi Lisa sudah bilang tidak bisa menghadirkannya karena kebetulan hari ini cuma 1 hari, biasanya kita 3 hari 4 hari. Itu ada yang sudah jadi dokter, UI, kemudian ada yang sudah jadi sudah kuliah di teknik pertambangan, ada yang SMA, terus SD, SMP, ada. Jadi saya itu pertama kali melihat aja ya, saya sudah belajar sama dokter Rudy dari Agustus tahun lalu gitu ya, saya melihat anak-anak ini aja saya masih speechless, kok bisa ya gitu ya. Sampai sekarang saya kayaknya merinding kalau melihat mereka nih, sampai berkali-kali melihat mereka kesaksian di depan, saya juga meneteskan air mata karena wah luar biasa sekali gitu ya, bisa sembuh total, ngomong seperti biasa. Jadi kita tanya jawab sama anak-anak itu biasa ngomong, tidak ada sama sekali gejalanya. Oke. Sekarang kita mulai saja ya. Jadi memang terapi untuk anak autis itu ada 2 yang kita bisa lihat di depan ini, Smart ABA dan BIP, yang diilustrasikan ibaratnya BIP ini adalah untuk menggantikan hardware dari anak kita. Jadi
ibaratnya komputer nih, ini kita diganti dengan ini, kita perbaiki otaknya. Kemudian smart ABA itu otak yang tadi sudah kita bersihkan udah benar, kita berikan ilmu dengan smart ABA ini, kita isi otaknya seperti itu, dengan tentunya dengan materi-materi yang sudah ada penelitian yang jelas. Jadi biomedical ini adalah ilmu dasar ya, dan bukan ilmu baru. Ilmu ini sudah lama. Jadi dia ada biologi, biokimia, paparan dari fisiologi, biomolekul dan lain-lain. Kemudian biomedical ini adalah suatu ilmu kedokteran, ilmu untuk pengobatan penyakit. Jadi kumpulan dari berbagai macam kedokteran. Karena anak autis ini kan gangguan neurologis berat ya, gangguan multifakset yang artinya bukan cuman sedikit gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki mau kita benerin semuanya. Jadi masalahnya itu kompleks sekali. Nah, biomedical intervention therapy adalah penerapan ilmu biomedis atau ilmu dasar pada kedokteran klinik untuk menterapi memperbaiki berbagai masalah kesehatan penyakit termasuk autis. BIT ini yang tadi saya bilang kumpulan dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalkan dasar-dasarnya itu aplikasinya, saya bilang sudah diakui oleh dunia kedokteran. Jadi misalkan kayak mengobati penyakit pada indole error of metabolism, fenilketonuria, penyakit metabolik genetik autosomal resesif, defisiensi enzim fenilalanine hidroksilase dan defisiensi alpha ketoasid dehidrogenase dan mengakibatkan kerusakan berat di otak, akhirnya meninggal kalau tidak ditangani. Jadi kemudian kalau alternatif medicine. Jadi kalau alternatif medicine itu berbagai praktek yang mempunyai efek penyembuhan, tapi tidak bisa dibuktikan secara metode. Contohnya banyak ya, yang kalau di Jakarta waktu itu sempat heboh siropatik sampai ada yang meninggal. Saya tidak tahu deh kasusnya sekarang gimana. Jadi belum memiliki bukti secara alternatif medicine yang digunakan bersama dengan terapi medis konvensional. Gitu. Namun tetap tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau integratif medicine atau integratif health, kombinasi praktek, jadi dia dikombinasi antara praktek metode alternatif medicine dengan konvensional medicine. Alternatif medical diagnosis and treatment biasanya percaya tahayul, tradisi, supranatural, seperti itu. Jadi kadang banyak nih, saya cerita sedikit, banyak anak-anak autis itu yang seperti anak saya nih, karena saya punya anak autis, jadi saya bisa sekalian, saya tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, kalau saya dulu belum ngerti, orang tua saya belum ngerti, kenapa jangan-jangan anak kamu punya imaginary friend, teman khayalan. Nah, sering orang tua anak autis itu seperti itu. Jangan-jangan ini pindah rumah baru, anak saya bisa melihat ada ini segala macam, ada makhluk halus. Bukan karena itu karena fenol. Jadi nanti saya jelaskan ya. Jadi ini semua ada kenapa anak autis begini, kenapa begini, ini semua sudah kita teliti. Memang ada penyebabnya, ada faktor penyebabnya. Jadi tidak dikaitkan dengan yang seperti itu. Dan kita bisa obati. Kita beli semua. Nanti saya jelaskan. Nah, kelainan multifaset. Autisme itu kelainan multifaset. Jadi itu adalah gabungan dari imunologi, toksikologi, gastroenterologi, hepatologi, imunokimia, dan biologi medical intervention. Jadi kalau ABA itu tadi terapinya yang untuk mengisi otaknya lagi dengan ilmu-ilmu. Kalau dia ini kita obatnya, ada obat, ada suplemen. Kemudian untuk mengobati mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem neurobiologisnya, meliputi hampir semua sistem tubuh. Gastrohepatointestinal, karena anak autis itu bermasalah kebanyakan memang di usus. Sedangkan 80% sistem metabolisme anak itu, kekebalan tubuh anak itu ada di usus. Nah, anak autis itu ususnya bermasalah. Pernah dengar dilihat itu ususnya bermori. Jadi normalnya kalau kita minum susu gitu ya, atau gluten atau terigu, tidak diserap lewat usus. Tapi kalau anak autis, karena ususnya bermori,
Jadi dia gluten atau kasein itu bisa nembus ke usus, masuk ke aliran darah, ujung-ujungnya ke otak. Di otak itu ada reseptor morfin. Nah, peptida yang seperti susu kasein dan gluten ini cocok sekali sama reseptor morfin, seperti kunci sama anak kunci, cocok. Nah, klik sekali. Maka dari itu anak autis menunjukkan gejala seperti sakau, seperti orang habis pakai morfin, gitu. Nah, makanya kita harus benerin khususnya. Kemudian sistem detoksifikasi, pembuangannya, semuanya detox racun-racunnya, karena anak autis itu biasanya dia seperti anak saya, merkurinya tinggi, antimoninya tinggi, timbalnya tinggi, sekarang lagi proses detox. Alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik. Sistem saraf pusat otak kita memberikan dengan suplemen otak. Jadi kita kembalikan fungsinya. Kemudian sugar free diet pada autisme. Dan tadi saya sudah bilang ini biskuit, coklat, permen nggak boleh semua. Karena tadi masalah overgrowth dari bakteri dan jamur. Jadi itu adalah makanan buat jamurnya. Jamur bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian ilustrasinya jamur itu seperti apa ya, berakar dan berkaki, akhirnya menambah berat ligatnya. Metabolisme yang berbeda terjadi lonjakan naik turun pada gula darah. Nah, pada anak autis itu sisa-sisa gula dalam saluran cerna tidak diserap, sehingga menjadi pupuk bagi jamur. Jamur tumbuh berlebihan dan rusak dinding usus tadi, seperti berkaki dan berakar, nembus, jadi ususnya itu bocor. Terjadi leaky gut syndrome, meningkatnya permeabilitas daya serap usus sehingga bahan-bahan yang tidak seharusnya diserap terserap, kasein, gluten, sugar, sehingga ke otak menyebabkan efek seperti morfin tadi, morfin ini. Kemudian termasuk produk-produk atau toksin dari jamur, bakteri, dan parasit. Karena jamur, bakteri, dan parasit usus itu yang sudah menetap, dia mengeluarkan toksin juga, mengeluarkan racun juga. Nah, itu menambah berat lagi, sehingga mengganggu kerja syaraf atau otak dan terbentuklah gas, sehingga koleksi ini gitu ya. Yang paling parah memang gula pasir, dia cepat meningkatkan gula darah. Kalau misalkan gula kompleks yang terdapat pada sayur dan buah, dia jauh lebih baik, dia akan diabsorpsi secara perlahan, makan karbohidrat yang kompleks, begitu agar gula darahnya naiknya bertahap. Nah, tadi gula utuh, makanan olahan diserap dengan cepat, gula darah meningkat dengan cepat dan mendadak sehingga menyebabkan hiperglikemi. Pankreasnya terkejut, pankreas itu yang memproduksi insulin sehingga insulinnya keluar berlebihan. Sekitar 1 jam kemudian kadar glukosa darah malah menurun drastis sehingga menyebabkan hipoglikemi. Sehingga anak ini pengen nyari gula lagi, pengen ketagihan gula lagi, sehingga seperti siklus roller coaster, hipoglikemi, terulang kembali seperti lingkaran setan. Jadi kalau misalkan dia sudah terbiasa makan yang manis-manis, dia gula darahnya pertama naik, kemudian turun drastis, dia akan cari lagi, dia akan cari-cari. Nah, apalagi kalau anak autis, hati-hati yang di rumahnya makanannya tidak tidak dipisah ya. Jadi apalagi punya adik atau kakak yang masih kecil, kadang suka jajan, makannya yang manis-manis, diletakin begitu aja. Dan tanpa pengawasan, anak autis ini kadang suka makan tanpa sepengetahuan kita. Jadi makanya makanan minuman itu harus benar-benar dijaga. Kalau orang tua atau kakaknya atau adiknya yang mau makan yang enak-enak yang jajan, silahkan di luar, biasanya seperti itu. Jadi kita menghormati anak ini, campur baru, skamper, gitu tidak. Jadi cuma hanya air. Itu pengaruh sekali. Begitu kita bersihin rumah kita dari semua bahan kimia itu, ya anaknya jadi lebih tenang, jauh lebih tenang. Memang sepertinya repot ya. Tapi kalau misalkan kita melihat keberhasilan anak kita jadi lebih tenang, lebih bagus, ya ibu bapak akan percaya memang penyebabnya adalah hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian dairy, produk susu, gluten, fenol, salisilat, beras, jagung, dan lain sebagainya. Fenol nanti saya jelaskan, jagung dan juga soya itu juga tidak boleh ya. Jadi urutannya adalah kasein free, gluten free, sugar free, soya, kecap, tahu, tempe, dan sekarang banyak sekali makanan-makanan, kita kan nggak pakai instan ya, tapi saya sudah menjelaskan makanan-makanan yang instan itu punya fungsinya pakai soya. Gitu. Jadi kalau harus benar-benar soya itu susu juga nggak boleh ya.
jangan. Minyak juga ada, minyak kedelai, jangan. Kemudian jagung juga tidak boleh karena fenomena gizi. Alangkah baiknya dan kita sangat berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan motivasi dan semangat dari Bunda. Kami bermohon pada Bunda untuk bisa menyampaikan motivasi kepada kami dan semangat kepada kami, karena saat ini yang hadir juga adalah orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kepada Bunda Haslina, waktu dan tempat kami persilakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber yang telah sudi berkenan mengisi acara ini. Mudah-mudahan selama berada di Kota Dumai kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentunya kami sangat menyambut baik dilaksanakannya kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh tim dari Autis dan Kota Dumai ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak atau anggota keluarga yang menderita autis ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber bisa membuat Bapak Ibu semakin bersemangat bahwa walaupun ada anak atau anggota keluarga kita yang menderita autis, bahwa itu bisa dikelola dengan baik dan anak-anak kita juga bisa sukses, bisa berhasil dan bisa berkarya juga ke depannya untuk menghadapi masa depannya nanti dengan penanganan yang baik, dengan penanganan yang betul. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa kita bina dan kita didik dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Freddy. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dapat bermanfaat dan dihitung sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat. Seminar, katanya seminar ini sampai sore ya, Bapak Ibu ya. Kami ucapkan selamat dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah berkenan memberikan sambutan kepada kita. Informasi buat Bunda bahwa yang hadir sebagai narasumber Dr. Rudi itu tadi, beliau adalah konsultan dari Smart Aba. Nah, Aba ini adalah satu metode yang digunakan untuk penanganan anak autis yang namanya Applied Behavior Analysis. Begitu banyak metode-metode yang ada, dengan berdasarkan riset-riset yang sudah dijalankan, tingkat kesuksesan dan kesembuhan anak autis cukup tinggi dengan metode ini. Kemudian ada Ibu Rahmi dan Ibu Diana, Dr. Rahmi dan Dr. Diana, yang menjelaskan tentang BIT. BIT itu adalah Biomedical Intervensi Terapi. Jadi bagaimana penanganan terapi autis ini dengan menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan medisnya. Dari Ibu Rahmi sudah menyampaikan di sesi pertama dan tadi setelah sesi kedua juga. Baik, itu mungkin Bunda terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk belajar lagi gitu ya, insya Allah nanti dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita bersama. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa melaksanakan seminar dan sharing autis sempena perayaan Hari Autis Dunia tahun 2016. Kali ini kami dari Anak Cemerlang alhamdulillah telah dikunjungi oleh lembaga intervensi dini autis dari Jakarta, yaitu Dr. Rudi Sutadi, Ibu Lisa Anwar dengan dokter DIT-nya Dr. Diana Dewi. Kemudian acara hari ini bentuknya seminar dan diskusi panel yang dilaksanakan oleh 3 dokter, yaitu Dr. Rudi Sutadi, Dr. Diana Dewi, dan Dr. Rahmi Salvi. Harapannya untuk kegiatan ini semoga orang tua yang memiliki anak autis bisa memiliki semangat bahwa anak autisnya bisa sembuh. Menurut hasil penelitian, jika anak autis yang sudah didiagnosis pada umur sekitar 2 atau sebelum 3 tahun dan telah diintervensi dengan DIT dan metode ABA yang benar,
maka akan bisa disembuhkan hanya dalam waktu 2-3 tahun. Sembuh dalam arti yang benar-benar sembuh, bisa sekolah di sekolah reguler, bukan sekolah inklusi, dan tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan anak-anak normal lainnya. Jadi anggapan masyarakat bahwa anak autis tidak bisa disembuhkan, kemudian sekolahnya harus sekolah inklusi, itu sama sekali tidak benar. Jika anak kita ditangani dengan 2 metode yang benar ini, yaitu metode ABA atau Applied Behavior Analysis dan BIP atau Biomedical Intervention Therapy, maka anak kita insya Allah bisa sembuh dengan yang sebenar-benarnya, tidak ada perbedaan dengan anak normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bisa datang ke Kota Dumai untuk memberi paparan tentang autisme dan penanganan yang baik dan benar. Yang sudah terbukti untuk penyembuhan penyandang autisme adalah ABA dan BIP. ABA Applied Behavioral Analysis dan BIP Biomedical Intervention Therapy. Jadi kalau seperti misalnya komputer ada hardware, ada softwarenya. Jadi BIP untuk mengupgrade hardwarenya. Kemudian kita install dengan program yang canggih yaitu ABA. Jadi BIP ini terdiri dari diet, obat dan suplemen. Hanya saja obat-obat yang kita berikan bukan obat-obat golongan psikotropik atau untuk kejiwaan. Dietnya utamanya adalah CFG-FSF, casein free, gluten free, sugar free. Kenapa? Karena kasein yaitu protein dari susu dan segala produknya, keju, yogurt dan lain-lain. Dan gluten, terigu atau gandum, itu misalnya mie, roti, biskuit dan lain-lain. Kemudian sugar, gula, segala macam gula, baik gula pasir, gula merah, gula jawa, gula aren, madu, sari korma, stevia dan lain-lainnya. Kenapa? Karena gluten dan kasein ini berubah menjadi morfin di dalam tubuhnya. Sedangkan gula ini antara lain terbentuk alkohol karena fermentasi jamur di ususnya. Jadi anak seakan-akan mabok morfin maupun mabok alkohol. Kemudian setelah diet casein free, gluten free, sugar free, berikutnya adalah corn, jagung dan soya. Soya yaitu kedelai, susu soya, tahu, tempe dan lain-lain. Karena apa? Terbentuk peptida morfin juga yang seperti dari kasein dan gluten. Kalau corn, jagung itu fenolnya tinggi. Jadi kemudian diet rendah fenol. Fenol itu suatu zat yang terdapat di semua sayuran maupun buah-buahan. Tapi yang fenolnya tinggi yang tidak boleh dikonsumsi, yang fenolnya rendah konsumsi dengan bantuan enzim fenolasis. Kemudian ada hal yang harus dilakukan yaitu rotasi dan eliminasi. Data menunjukkan di Amerika maupun di Indonesia sudah sangat banyak sekali anak autisme yang sembuh. Jadi memang target kita adalah sembuh. Kita katakan anak autisme sembuh yaitu jika mereka masuk ke sekolah reguler, kemudian mereka bisa mengikuti, berkembang dan hidup mandiri di masyarakat, tidak tampak gejala-gejala autisme lagi. Jadi selain BIP, Biomedical Intervention yang terdiri dari diet, obat, suplemen, kita lakukan ABA, Applied Behavior Analysis. Kita mengajarkan anak-anak autistik berbagai kemampuan. Tidak hanya kemampuan bicara, tapi juga kemampuan akademik dan berbagai kemampuan yang lainnya. Jadi kelebihannya ABA ini adalah sistematik, terstruktur, terukur. Sistematik yaitu sudah ada urutan-urutan ilmiahnya yang jelas. Jadi apa dulu yang harus dilatih, kemudian what next, sudah jelas. Kemudian terstruktur, ada strukturnya yang jelas pada ABA ini. Jadi kalau seseorang mengatakan bahwa dia melakukan ABA tapi tanpa struktur, artinya itu sudah salah. Atau melakukan strukturnya, harusnya strukturnya cabang ke kiri, dia melakukan cabang ke kanan, jelas kelihatannya. Dan kemudian terukur yaitu kita punya lembar penilaiannya untuk semua respon dari instruksi yang diberikan, dicatat, kemudian terkuantifikasi sehingga kita bisa bilang
apakah seorang anak autis sudah menguasai suatu aktivitas atau belum, yaitu dengan kriteria 8 out of 10, 3 sesi berturut-turut nilainya lebih atau sama dengan 80%, kita katakan bahwa anak sudah lulus atau pas atau achieve.